tujuan dan setiap cara maupun metode kemudian yang dia tempuh di dalam belajar mindfulness itu selalu dipelajari terlebih dahulu konsekuensinya seperti apa gitu loh. Resiko dan konsekuensinya seperti apa. Jadi harus fully informed dengan aktivitas maupun apapun yang diikuti itu yang mengatasnamakan mindfulness gitu. Selamat malam Bu Cleo. Iya, selamat malam Sam. Apa kabar? Kabarnya baik saya, masih oke kok. Bu Cleo gimana? Iya, saya baik juga. Terima kasih ya, saya sudah diundang. Ini pertama kali saya diundang di podcastnya Kepo ya. Iya, tapi kan kita sebetulnya udah ya, kalau di beberapa Go kali Mindful kita udah beberapa kali sempat rutin juga waktu itu membahas seputar sama ya sebetulnya tentang mindfulness juga. Tentang mindfulness, tapi memang sengaja saya nanti beberapa sesi ke depan saya pengen bahas mindfulness di STB Kertarajasa. Oke, baik. Iya, karena kayaknya teman-teman perlu deh dari sisi akademis untuk membahas mindfulness. Kalau di Go Mindful kemarin kan kita kan khusus komunitas Go Mindful ya. Ini khusus STAB kayaknya perlu juga untuk bahas mindfulness. Makanya topik pertama pseudoscience-nya dulu nih yang pengen saya bahas. Oke, baik. Ya, Bu Cleo gimana sih ini kan kita kan bahas pseudoscience in mindfulness. Urgensinya apa ya? Pseudoscience in mindfulness itu untuk dibahas dan orang-orang harus dengar. Iya, kita kan sebagaimana kita udah sama-sama tahu juga ya kalau coba untuk di search di Instagram misalnya pakai hashtag mindfulness ataupun di TikTok ataupun di googling saja, itu yang keluar nanti kan pencariannya kan banyak sekali gitu. Berbagai macam postingan, video, tema, gambar, macam-macam lah yang terkait dengan mindfulness. Dan antara satu sama lainnya itu kadang gak nyambung, kadang saling bertentangan, kadang sebenarnya apakah ini mindfulness atau bukan. Jadi beragam informasi yang hadir di sekitar kita tentang mindfulness itu menandai di satu sisi mindfulness itu ngehits banget, tapi di sisi lain kok semuanya kok diklaim sebagai mindfulness gitu. Sehingga kemudian kalau dilihat dari segi, karena yang kita bahas pseudoscience ya, berarti kan ada lawannya yaitu science gitu. Kalau dilihat dari sisi saintifik, ketika sesuatu sudah kemudian terlalu kacau balau seperti ini, berarti ada sesuatu yang kemudian harus segera dibenahi. Karena implikasinya kalau kita bicara soal mindfulness itu kan berarti kita juga bicara soal mental ya. Dan implikasinya bisa jadi segala informasi yang tersebar ini yang tidak semuanya kemudian valid dan scientific ini kemudian akan membawa implikasi terhadap kondisi mental kita gitu. Oke. Bu, kita bahas dari dua katanya ini ya, pseudoscience-nya dan juga mindfulness. Jadi kalau Bu Cleo bilang kalau ada pseudoscience berarti ada science ya. Berarti nanti Bu Cleo bisa sampaikan bahwa apakah mindfulness itu scientific ya. Kemudian yang pertama saya pengen tanya dulu, pseudoscience itu yang lebih gampang dipahami itu apa Bu? Ini terjemahkan apakah sesuatu pengetahuan yang semu atau bagaimana? Pseudoscience itu lebih mudah dipahami adalah sesuatu yang seolah-olah scientific tapi bukan gitu. Jadi kalau kita bicara soal science itu kan sains itu tidak menyediakan ruang untuk kemudian misalnya berdasarkan cocokologi hanya karena kita suka atau merasa bahwa intuisi kita mengatakan bahwa ini cocok gitu kan, atau feeling kita mengatakan bahwa kayaknya begini gitu, maka kemudian itu kita anggap sebagai suatu kebenaran gitu. Karena sains sendiri memang tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran, tapi adalah untuk mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan kita. Karena setiap keputusan yang kita buat itu kan gak mungkin perfect, akurat 100% gitu. Errornya seberapa, nah itu sains gitu. Oke. Seminimal mungkin gitu ya. Errornya seminimal mungkin. Sedangkan kalau pseudoscience dia meminjam, dia seolah-olah scientific gitu ya, tapi dia tidak kemudian mengemukakan ini errornya seberapa, ini resikonya apa, ini lalu kemudian apakah ada syarat dan kondisi tertentu. Jadi seringkali dianggap itu satu hal, misalnya mindfulness gitu ya, mindfulness itu dianggap cocok untuk semua kondisi, cocok untuk menyelesaikan semua problem dan untuk semua orang seperti itu. Sesuatu dikatakan pseudo itu bagaimana Bu? Iya, kalau kita ini agak teknis ya, mudah-mudahan teman-teman teman-teman yang ikut dengerin di podcast yang Kepo ini juga seringkali juga ada kebingungan juga nih kalau kita bicara soal sains itu apa gitu ya. Tadi saya udah sempat sebutkan bahwa sains itu berarti dia tidak
tidak menyediakan ruang untuk menggunakan firasat, intuisi, lalu kemudian kata konon, cocokologi dan sebagainya gitu. Nah, untuk dapat kemudian dikatakan sebagai sains, apa yang kemudian dijadikan objek kajian itu harus empiris terlebih dahulu. Oke. Empiris di sini berarti kan bisa dilihat, semua bisa mendengar, semua bisa kemudian ikut meraba gitu ya, tanpa perlu adanya sugesti atau keyakinan terhadap sesuatu itu gitu. Oke. Itu satu. Terus kemudian disebut sebagai sains juga syaratnya dia harus kemudian bisa diukur gitu, seberapa panjang, seberapa lebar, seberapa ahli, seberapa kemudian berbagai macam indikator-indikator lainnya. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga disebut sebagai sains juga itu harus memungkinkan dan menyediakan ruang untuk dibantah. Oke. Jadi segala sesuatu yang mutlak harus benar, nggak mau disalahkan gitu. Absolut gitu ya. Secara absolut dan kemudian membutuhkan pokoknya, harus pakai kata pokoknya, itu bukan sains gitu. Oke. Jadi yang pseudoscience yang sisi sebaliknya gitu ya. Jadi dia seolah-olah scientific. Kadang dia pakai term jargon-jargon yang canggih gitu yang digunakan di dalam science, tapi bukan tidak memenuhi ketiga prasyarat untuk disebut sebagai sains itu tadi. Oke Bu, kata keduanya saya mau tahu tentang mindfulness. Tadi kalau kita ada sedikit diskusi ya, ada mindfulness M besar dengan M kecil. Apa tuh perbedaannya tuh? Iya. Karena kan kalau masyarakat awam taunya mindfulness ya udah mindfulness aja gitu loh. Mau M besar M kecil terserah deh. Iya, mindfulness sendiri bahasa Inggris ya. Asal katanya itu mindful. Terus kemudian ketika mencirikan sifat itu kan ness gitu. Yeah. Jadi mindfulness itu pun orang masih sering keliru gitu. Dikira mindfulness itu kata dasarnya mind. Jadi kemudian mind plus full L-nya 2 gitu. Iya, kadang-kadang saya ketemu kayak juga. Gitu. Iya. Makanya saya bilang itu. jangan-jangan dia penuh pikiran nih, pikirannya penuh jangan-jangan. Pikirannya penuh. Jadi memang untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun sampai saat ini belum ada kemudian kesepakatan ataupun difasilitasi gitu ya terkait dengan apa terjemahan yang paling tepat untuk kata mindfulness itu sendiri. Ya. Nah kalau di dalam bahasa Inggris sendiri istilah mindful dengan M kecil itu kan secara bebas saja diterjemahkan sebagai kata-kata sekadar istilah aja gitu loh. Misalnya saya lagi duduk terus tiba-tiba jatuh gitu ya, oh kamu kurang mindful gitu. Artinya kurang hati-hati, kurang waspada, kurang pay attention. Sesederhana itu saja, hanya sekadar sebagai ya istilah atau kata-kata untuk merujuk pada sesuatu gitu. Itu yang dengan M kecil. Kalau M besar? Nah kalau yang dengan M besar itu seperti yang kita sempat diskusikan tadi ya, itu ini kita juga agak kesulitan untuk kemudian menemukan persisnya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam konsep Jawa itu dikenal istilah laku gitu ya. Laku ini berarti hal-hal yang kemudian kita jalankan dalam kehidupan ini yang didasarkan pada value atau nilai tertentu yang kemudian kita hidupi gitu. Itu mindfulness sebagai laku. Nah, karena dia adalah laku ya, artinya di sini nanti ada filosofisnya, ada juga teori-teorinya, dan ada juga kemudian secara prakteknya itu seperti apa. Nah, itu yang mindfulness dengan M besar. Jadi dia lebih kompleks ya, bukan hanya untuk menunjukkan oh kamu nggak mindful kamu deh. Yeah. Oke. Terus gimana yang Bu Cleo temukan errornya itu di mana? Mindfulness yang ada sekarang yang lagi hype ini, error-error yang Bu Cleo temukan sebagai pseudo itu bagaimana? Oke. Pertama saya harus disclaimer dulu ya kepada teman-teman, kalau saya mengambil studi S3-nya, PhD-nya itu di bidang mindfulness ya. Jadi memang mempelajari mindfulness itu dalam konteks mindfulness yang secara saintifik. Dan setahu saya sejauh ini memang mindfulness itu memang dia evidence-nya itu memang kuat untuk tidak cukup bukti untuk mengatakan mindfulness itu tidak scientific gitu lah. Itu bahasa sainsnya gitu ya. Secara sederhana kalau awam memahaminya ya mindfulness itu scientific. Itu satu hal gitu. Nah, problemnya kemudian adalah di satu sisi ada kemudian lapak-lapak lain yang sebenarnya juga scientific. Tapi karena popularitas mindfulness dia kemudian mengklaim mindfulness itu bagian dari lapaknya gitu. Oh, ini kayak ini ya. Apa tuh? Numpang panggung ya? Numpang panggung itu satu di satu problem gitu ya. Jadi supaya lapaknya itu menjadi makin viral gitulah ya. Maka kemudian mindfulness dimasukkan ke dalamnya. Tapi di sisi lain juga memang ada konsep-konsep ataupun berbagai macam istilah-istilah dan
apa ya, kayak semacam opini ataupun pendapat-pendapat gitu ya, yang sebenarnya itu tidak scientific tapi kemudian juga memasukkan mindfulness ke dalamnya gitu. Contohnya apa, Bu? Jadi misalnya ada istilah yang sangat terkenal ya di kalangan di media sosial gitu, misalnya seperti istilah inner child misalnya. Oke. Inner child itu suatu konsep yang sains modern itu tidak mendukung bahwa ada sesuatu yang namanya inner child gitu loh, bahwa di dalam diri kita ada anak kecil yang kemudian akan selalu mencari siapa jati diri kita yang sesungguhnya, misalnya seperti itu. Tapi itu kemudian dicocokkan dengan mindfulness, seakan-akan bahwa ya mindfulness itu membantumu untuk menemukan inner childmu agar nanti jiwa sejatimu juga bisa ketemu gitu pada saat kamu dewasa. Bu, tadi bukannya yang pansos-pansos itu bukannya malah bagus ya, bikin mindfulness itu jadi lebih hype maksudnya. Emangnya kenapa nggak boleh? Kalau yang gimana yang kemudian? Kayak tadi misalnya kayak yang berkaitan dengan sebetulnya dia udah ada lapaknya sendiri, tapi karena mungkin lapaknya agak kurang ada peminatnya, sehingga dia ambil mindfulness itu dicaplok. Bukankah itu bagus, jadi mindfulness lebih viral dan lebih hype? Di satu sisi betul, memang dari segi bahwa dia menjadi lebih viral dan hype itu betul gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara mengenai penelitian secara saintifik gitu ya, setiap jenis latihan maupun praktek yang kemudian diberikan itu kan selalu ada resiko yang mengiringi di dalamnya gitu loh. Nah kalau lapak-lapak yang sudah mapan itu sebetulnya kan sudah terpetakan tuh berbagai macam resiko dan konsekuensinya kalau orang melakukan praktek sesuai dengan lapak itu. Dan begitu dimasukkan mindfulness ke dalamnya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin efeknya menjadi lebih bagus dalam arti menjadi lebih efektif untuk kemudian membuat jadi mental jadi lebih sehat dan sebagainya, atau malah justru sebaliknya belum tentu cocok juga kan. Itu kayak kalau ibaratkan kayak ingredients dalam obat gitu ya, yang sudah masing-masing itu memang oke secara saintifik, tapi begitu digabungkan kan belum tentu kemudian efeknya akan menjadi oke kuadrat. Bisa jadi malah timbul efek yang tidak diinginkan. Jadi justru malah kondisi orang ketika sudah ikut ke dalam lapak yang plus-plus, berarti itu tadi akan ditambah dengan mindfulness, itu kondisinya malah lebih parah ketimbang kalau dia hanya ikut mindfulness saja atau ikut ke lapak itu secara murni gitu. Bisa terbayang. Bisa. Contohnya makanan gitu ya, makanan yang memang sudah oke, masakan misalnya katakanlah gado-gado gitu ya, tapi kemudian ke dalamnya itu tiba-tiba dimasukin daging atau apa yang nggak nyambung sebenarnya, dagingnya sendiri barangkali dianggap sebagai oke gitu ya, gado-gadonya juga oke, tapi begitu dimasukin malah jadinya yang makan malah sakit perut jadinya, misalnya seperti itu. Kayak saya pernah dengar tuh kayak mindful productivity gitu ya misalnya. Jadi kalau dia bisa mindful, kemudian nanti bisa meningkat productivity-nya. Kayak gitu-gitu menurut Bu Cleo masih oke atau gimana? Itu juga ada kecenderungan untuk melawankan mindfulness dengan istilah toxic gitu ya. Jadi biasanya tuh ada istilah mindful productivity, ada juga istilah toxic productivity gitu loh. Toxic itu yang kalau kita sudah sampai kelenger, gitu kan. Kalau mindful itu kita bisa tetap produktif, tapi nggak kelenger gitu. Seperti itu. Dalam sampai pada batas tertentu ya di dunia modern saat ini, yang mana memang kebanyakan manusia merasa selalu dituntut untuk kerja dan selalu produktif karena selalu ada ukurannya berupa ukuran ekonomi maupun status sosial. Ya produktif namun berusaha agar tetap ingat bahwa itu bukan segalanya, itu sesuatu yang memang oke lah, masih tidak termasuk kemudian ke dalam kategori harmful gitu loh. Kemudian tapi di sisi lain menjadi tidak oke ketika kemudian kita jadi pada saat kita tidak sedang merasa bisa mindful dengan aktivitas yang kita lakukan, itu terus kita ngasih cap toksik gitu loh. Jadinya ini sedikit-sedikit kita nganggap ini toksik gitu. Malah jadinya kan hatred ya. Jadinya malah kebencian yang secara filosofis itu nggak nyambung dengan mindfulness gitu, yang tidak menggenggam hal-hal yang kita sukai maupun menendang hal-hal yang kita benci gitu. Bu, ini gimana sih maksudnya praktek mindfulness yang pseudo itu seperti apa modelnya, Bu? Misalnya Ibu Cleo mungkin bisa kasih ada pendekatan-pendekatan di barat misalnya yang dia mengatasnamakan mindfulness. Ibu Cleo bisa kasih contoh misalnya? Iya, ada satu misalnya mindfulness dengan diiringi dengan musik-musik gitu ya. Meditasi mindfulness dengan misalnya diiringi dengan musik-musik, lalu kemudian dengan suara-suara yang
musik-musik instrumentalia ataupun suara-suara alam dan sebagainya gitu ya. Ya. Yang suara-suara itu juga itu area riset tersendiri gitu loh sebenarnya. Karena suara pasti akan mempengaruhi kita secara mental ya. Tapi kemudian ketika suara itu masuk dalam kondisi ketika level kesadaran kita sedang berlatih mindfulness itu dikhawatirkan itu justru akan kemudian menimbulkan efek yang kita belum tahu seperti apa gitu loh. Halusinasi? Pada orang tertentu bisa jadi itu terjadi gitu takutnya. Karena kan apa ya, mindfulness sendiri kalau dari banyak penelitian juga mengatakan bahwa ada kayak semacam entry level gitulah untuk kemudian orang untuk mendapatkan manfaat dari praktik mindfulness ini sendiri gitu. Iya, iya. Mungkin Sam juga pasti banyak pengalamannya gitu terkait orang pertama kali berlatih mindfulness meditation gitu ya. Ada yang jadi lebih justru malah jadi tegang banget, ada yang justru malah jadi agitated gitu ya, jadi malah tersinggung, jadi macam-macam gitu loh efek-efek yang sensitif gitu ya. Jadi lebih sensitif, jadi malah justru katanya bikin rileks tapi kok malah jadi capek banget rasanya dan macam-macam seperti itu. Bu, ini kan kita 40 menit kita diskusi ini, saya nanti pengen outputnya dapat idealnya seperti apa sih mindfulness yang dikatakan scientific itu, dan orang itu harus berlatih mindfulness itu seperti apa nantinya. Tapi mungkin Bu Cleo tadi ada singgung tentang laku ya, saya mau bahas itu dulu yang pertama. Itu kalau laku dalam konteks mindfulness itu maksudnya apa ya? Tadi ada Bu Cleo singgung, jujur saya belum ngerti tentang laku. Iya, kalau laku sendiri itu kan istilah yang lebih kepada, itu bahasa Jawa yang untuk memudahkan kalau kita untuk memahami bahwa ketika kita mempraktekkan sesuatu itu pasti ada kemudian seperti semacam sila gitu loh, semacam pantangan yang kemudian harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bisa kemudian suka-sukanya kita aja kayak begitu. Contohnya adalah misalnya saja ada kemudian petuah ya yang sekaligus juga menjadi panduan untuk laku gitu. Misalnya saja jadi orang itu jangan ojo gumunan, ojo kagetan, ojo getunan, misalnya itu bahasa Jawa semua gitu ya, yang artinya adalah bahwa jadi orang itu jangan sedikit-sedikit itu terkaget-kaget lalu kemudian gampang kemudian menjadi kecewa, gampang kemudian untuk jadi menyalahkan kondisi, keadaan dan sebagainya. Itu ada gitu. korelasinya dengan mindfulness ya? Itu contoh laku dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu loh. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai mindfulness, ya mindfulness sendiri kan tidak hadir secara tiba-tiba ya. Meskipun kalau dalam konsep barat itu baru tahun 8 akhir tahun 79 seingat saya, tokonya namanya Jon Kabat-Zinn yang kemudian memperkenalkan mindfulness itu pertama kali ke dunia barat gitu, yang namanya mindfulness based stress reduction gitu. Tapi dia sendiri kan secara filosofis usianya kan sudah ribuan tahun yang lalu ya, 2600 tahun yang lalu gitu. Landasan filosofis dari mindfulness dan landasan filosofis dari mindfulness itu yang secara mendasar mengajarkan bahwa ya mindfulness itu adalah alat untuk mengenal realitas sebagaimana adanya. Perbedaan yang paling signifikan dari yang diajarkan Kabat-Zinn atau mungkin Bu Cleo ada teknik yang lain misalnya dengan yang di 2600 tahun yang lalu yang dari Bu Cleo ketahui apa? Kalau yang saya ketahui di dunia modern saat ini tuh memang kalau kita bicara soal konteks riset ya, riset itu harus sampai suatu komponen itu harus dipotong sampai sekecil mungkin gitu loh. Jadi kita nggak bisa ya kalau misalnya biasanya kalau intervensi mindfulness, misalnya saja untuk mengurangi depresi, untuk kemudian mengurangi kecemasan misalnya kayak gitu, itu kan biasanya tidak hanya melibatkan komponen mindfulness meditation gitu loh. Tapi di dalamnya nanti akan ada relaksasi misalnya, ada loving kindness meditation, ada juga misalnya kemudian mempraktekkan mindfulness in daily life juga. Kadang juga dicampur sama hatha yoga, macam-macam gitu loh ingredients yang ada di dalamnya. Jadi kita nggak pernah kemudian bisa tahu sebenarnya mindfulness itself gitu ya, mindfulnessnya sendiri itu kira-kira manfaatnya apa gitu dalam konteks yang apapun yang sedang diteliti itu. Kita taunya kombinasinya dia gitu loh. Kita nggak pernah tahu rasanya mindfulness sendiri itu seperti apa kalau diteliti dalam konteks mindfulness sebagai intervensi di dunia barat sana gitu loh. Gue sih penasaran, ini motifnya mereka buruk atau baik? Mereka yang mana nih? Yang tadi yang mencaplok-caplok yang seperti jadi sudo itu.
motif itu Awalnya motifnya yang dari buku lo tahu itu baik atau buruk? sebenarnya karena saya tidak pakai intuisi atau firasat gitu ya di dalam mengambil kesimpulan, dan saya belum pernah melakukan penelitian sebelumnya, saya nggak bisa kemudian secara definitif mengatakan baik atau buruk gitu ya. Tapi saya lebih melihatnya bukan pada motifnya, tapi kemudian apa konsekuensinya gitu loh. Implikasinya ya. Apa implikasinya? Implikasinya adalah orang yang ada di sekitar kita itu jadi bingung gitu loh, sebenarnya yang dimaksud dengan mindfulness itu sendiri itu apa gitu. Jadi akhirnya ketika kemudian katakanlah mereka ikut dalam satu entah training jangka panjang gitu ya, atau hanya sekadar misalnya webinar singkat misalnya seperti itu, atau baca buku lah yang tentang mindfulness gitu kan, dan mereka kemudian mempraktekkan itu, mempercayai itu, ternyata hasilnya kok tidak seperti yang dikatakan, nanti yang disalahin mindfulness-nya gitu. Iya, digeneralisir jadi salah semua gitu ya. Karena ketidakmampuan untuk kemudian membedakan mana mindfulness, mana yang sebenarnya mindfulnessan gitu loh. Nah, dari mana start pembedanya? Harus tahu secara filosofis, secara teori, dan kemudian secara praktek ya. Begitu misalnya secara filosofisnya itu tidak memfasilitasi kita untuk melihat realitas sebagaimana adanya gitu ya. Tapi realitas misalnya kemudian harus ada dengan bumbu-bumbu misalnya dilihat harus secara positif misalnya seperti itu, ya itu bukan mindfulness gitu. Sekaku itu ya Bu ya. Kalau dilihat dari akar filosofisnya ya, gitu. Dari situ sebetulnya kita ini bukan kemudian ini ya, jangan disalahpahami juga sebagai bahwa praktek yang selain mindfulness itu berarti keliru atau kayak gimana, bukan seperti itu gitu. Setiap praktek-praktek tersebut itu juga ada landasan teorinya dan secara filosofisnya juga ada sendiri gitu loh. Contohnya tadi ya yang saya bilang positive thinking, self love, self affirmation dan macam-macam gitu ya. Itu landasan filosofisnya adalah Epikurean, yang mana yang namanya dalam hidup ini butuh kesenangan, tapi jangan banyak-banyak. Hedonis itu ya. Betul, yang kemudian menjadi lebih dikenal sebagai aliran hedonis gitu. Nah, yang kemudian menjadi sasar susur adalah ketika kemudian mindfulness dicocokkan ke dalam konsep-konsep yang sifatnya itu Epikurean gitu loh. Nantinya landasan untuk kemudian melakukan mindfulness adalah agar lebih banyak kesenangan dalam hidup dan mengusir hal-hal yang tidak menyenangkan, padahal kan bukan itu sebenarnya. Iya, begitu. Makanya jadi bias ya jadinya ya. Kalau saya baca dari teks-teks Buddhis kan kebanyakan adalah untuk melenyapkan penderitaan, physically and mentally kan. Tapi kenapa di penelitian-penelitian barat itu justru malah mengendorse yang positif-positifnya itu? Apa itu nggak jadi toxic positivity ya? Sebenarnya juga di penelitian barat sendiri juga aliran filosofisnya juga macam-macam ya. Ada yang tadi yang saya katakan yang paling dominan kalau di bidang psikologi itu yang Epikurean itu tadi. Kata kuncinya itu banyak yang kemudian berhubungan dengan hal-hal yang positif-positif gitulah. Seperti itu. Tapi ada juga kemudian aliran yang mindfulness sendiri kalau dalam versi barat itu masuknya ke dalam aliran yang skeptik gitu. Skeptik dalam artian segala sesuatu itu harus dipertanyakan, jangan main percaya aja sebelum membuktikan sendiri. Apapun seperti itu. Apapun itu. Skeptik tapi bukan nihilistik gitu. Ya. Kalau nihilistik kan berarti segala sesuatu itu nggak ada gitu kan. Nah, ini bukan yang seperti itu, tapi terus-menerus mempertanyakan. Pada saat kita merasa oh ini mindfulness ya, kita pertanyakan lagi ini mindfulness atau bukan ya. Seperti itu. Jadi tidak kemudian melekat pada satu state atau suatu kondisi yang kita alami gitu dengan cara mempertanyakan secara terus-menerus. Itu salah satu saintifiknya si mindfulness itu ya. Kalau mau karena walau bagaimanapun yang namanya tradisi saintifik tidak terlepas dari perkembangan sains dan teknologi di dunia barat ya. Kalau di dunia barat akan memandang aliran mindfulness ini sebagai aliran yang skeptik, bukan yang Epikurean ataupun bukan juga yang stoik gitu. Saya jadi pengen mengungkapkan sesuatu. Kayaknya FOMO gitu ya jadinya ya, yang latihan mindfulness yang kemudian nanti jadi menggeneralisir sesuatu, terutama mindfulness, kok ini nggak sesuai dengan yang di teori, kok apa yang saya praktekkan malah nggak begitu. Apalagi kadang-kadang ada bukti yang nyata, orang yang udah latihan mindfulness, bahkan sampai beberapa sesi, implikasinya bukan kepada mentalnya yang menjadi lebih baik, malah justru makin sensitif tadi ya. Dan itu sebenarnya juga kenapa saya katakan bahwa mindfulness itu saintifik, karena dalam sains juga tidak pernah kemudian menjanjikan bahwa
pendekatan ataupun teori atau apapun yang kemudian dihasilkan sebagai produk science itu pasti akan berhasil 100% tanpa ada resiko dan efek samping gitu loh. Kalau di konteks penelitian yang saya lakukan, saya banyak menggunakan metode eksperimen kalau dalam psikologi. Itu kemungkinan untuk kemudian hasilnya signifikan sesuai dengan prediksi peneliti itu nggak nyampe 40%. Jadi sebetulnya banyak gagalnya gitu loh. Dan saya pikir dalam pengalaman ketika latihan mindfulness juga akan banyak kemudian juga menemui kondisi yang naik turun seperti itu kan sebetulnya. Jadi kalau belum apa-apa sudah langsung kemudian merasa bahwa berarti ini gagal total ya, sehingga kemudian kegagalan itu kita anggap salah gitu loh. Dan kalau berhasil itu kita anggap benar, padahal berhasil saat ini itu bisa jadi kemudian membawa resiko di kemudian hari gitu. Istilahnya iatrogenics ya, artinya kondisi seseorang itu malah justru menjadi lebih parah karena adanya keteledoran yang dilakukan oleh orang yang supposed to menyembuhkan dia, seperti itu. Oke. Bu, sekarang akhir-akhir ini 2 tahun lalu lah sekitar itu ya, saya lihat di sosmed banyak yang ngomongin stoa atau stoik tuh. Stoik itu masuk mindfulness juga atau enggak? Karena banyak di framing masuknya adalah ranahnya mindfulness juga tuh. Stoik sendiri itu kan aliran filsafat juga yang sudah in itself sudah mapan gitu loh. Yunani punya ya? Ya, dan dia memang sama seperti mindfulness yang tidak semua orang lantas kemudian bisa serta-merta latihan duduk sekali langsung mindful seperti itu ya. Stoik pun tidak cocok, tidak semua orang cocok gitu loh dengan aliran yang stoik ini, karena dia kan jargon yang paling utama dari stoik ini adalah bahwa harus ada virtue ya. Harus ada virtue, harus ada kemudian rasa sakit yang ditransformasi menjadi karya. Kalau kita pikir kan berapa banyak orang yang kemudian bisa mentransformasi rasa sakitnya agar menjadi suatu karya. Karya pun harus karya yang kemudian sesuatu yang memang membawa value, membawa virtue gitu, yang lebih baik bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk kemanusiaan, seperti itu. Nah itu kan sudah sangat selected gitu loh. Tapi kan di sisi lain ini tidak kemudian lantas mindfulness berarti kemudian nyambung dengan si stoik ini gitu, karena mindfulness sendiri kan tidak mentransformasi rasa sakit menjadi karya. Dia tidak bicara soal seperti itu ya, tidak bicara soal mentransformasi sesuatu, tapi kalau rasa sakit ya dipahami aja bahwa rasa sakit itu kan sifatnya berarti kan ya inilah realitas gitu ya. Sakit itu kan realitas, begitu seneng atau enak itu berarti sudah bukan realitas itu biasanya. Oke. Tapi kelihatannya lebih produktif si ini ya, lebih kelihatan produktifnya si stoa ya kelihatannya ya, karena kan dia transformasikan segala sesuatu yang negatif itu jadi positif seakan-akan. Iya, setelah syarat dan kondisinya terpenuhi untuk ikut stoik gitu ya, itu dia pasti akan kemudian menjadi lebih produktif gitu, karena memang arahnya kan selalu karya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau indikatornya memang produktivitas gitu ya, barangkali yang paling gak produktif mindfulness kali dari ketiga yang kita sebutkan tadi gitu. Jasing gitu ya, hanya lihat apa adanya ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Cuma selama ini yang karena mindfulness itu jarang sekali kemudian diteliti dalam konteks yang mindfulness gitu ya, dalam perspektif yang filosofi yang skeptik dibandingkan dengan kalau Epikurian tadi yang hedon gitu ya, dibandingkan dengan yang stoik gitu. Tapi lebih banyak ditelitinya adalah misalnya mindfulness versus toxic productivity gitu loh. Jadi head to headnya dengan sesuatu yang jelas bukan dia, tapi sesuatu yang misalnya saja ada overlapping dengan konsepnya mindfulness ya, kayak diagram itu kan ada tengah-tengah, ada di satu titik lah tengah-tengah ketemu. Misalnya mindfulness dan stoik itu sama-sama bicara soal self control kan, pentingnya pengendalian diri gitu loh. Itu akan ketemu di tengah situ. Nah itu jarang gitu loh untuk bisa kemudian membedakan sebenarnya secara persis mindfulness itu yang kayak gimana, yang berdasarkan virtue-nya stoik yang seperti apa gitu. Bu, tapi kalau orang dibilang mau latihan mindfulness kemudian untuk melihat apa adanya, itu kan harus bisa membedakan ini mindfulness yang sesungguhnya, ini mindfulness yang enggak ideal, yang enggak sesuai akarnya. Itu kan butuh waktu lama. Berarti apakah mindfulness ini enggak untuk semua orang? Iya, itu ada juga penelitian beberapa tahun terakhir ini yang secara
sangat kritis itu mengkaji mengenai satu yang disebut sebagai mindfulness itu apa gitu ya, dan ternyata di literatur secara ilmiah pun itu beda-beda gitu definisinya mindfulness. Terus cara untuk melatih mindfulness itu dengan cara bagaimana itu juga berbeda-beda dan kadang bertentangan satu sama lainnya. Dan yang ketiga, literaturnya juga membahas mengenai efek samping dan resiko di dalam melakukan praktek mindfulness gitu. Jadi kondisi mental yang betul-betul katakanlah dalam kondisi yang sangat terganggu itu tidak cocok untuk kemudian melakukan praktek mindfulness misalnya seperti itu gitu, karena justru berisiko untuk kemudian membuat gangguannya itu menjadi lebih parah, lebih intens itu ya. Seperti itu. Makanya mindfulness itu bukan seperti minyak bulus ya, yang sakit dimanapun itu digosokkan langsung sembuh gitu, katanya kan kayak gitu gitu. Tergantung kemudian problem yang dihadapi itu juga berapa lama efektif mindfulness itu akan efektif, itu tergantung dari problem yang dihadapi. Bisa kalau problem-problemnya terkait dengan depresi, kecemasan itu akan membutuhkan waktu yang tidak kemudian selama problem-problem yang terkait misalnya saja dengan agresivitas, lalu kemudian dengan problem-problem terkait hedon-hedon kayak gitu-gitu loh. Jadi kayaknya ada kecenderungan mindfulness itu untuk lebih cepat menurunkan, lebih cepat untuk membuat kita gak terlalu negatif gitu loh. Tapi untuk membuat kita tidak terlalu positif sehingga menjadi toxic positivity itu tadi, itu butuh waktu yang lebih lama. Saya gak tahu itu ada di dalam Buddhism sendiri itu juga seperti itu ya. Iya, karena kan dia prakteknya seumur hidup ya mestinya ya. Iya. Tapi kebanyakan orang maunya praktek singkat, hasilnya langsung instan, itu yang agak repot sebetulnya ya. Dan kebanyakan orang melihat bahwa kondisi yang negatif itu dianggap problem, tapi kondisi yang positif-positif yang terlalu positif gitu ya sampai kemudian menjadi toksik, misalnya saja keserakahan atau kemelekatan terhadap hal yang disukai itu nggak dianggap sebagai problem gitu loh, padahal itu kan sebenarnya juga merupakan problem sebetulnya. Lebih sulit untuk mengenali problem-problem yang seperti itu gitu. Makanya dalam penelitian yang kita lakukan gitu ya terkait dengan mindfulness, pengaruhnya terhadap keserakahan seperti apa itu sedikit banget penelitian yang mengkaji soal itu gitu. Tapi kalau mindfulness terkait dengan kesedihan dan macam-macam, depresi dan sebagainya itu tadi, itu banyak penelitian yang mengkaji ke arah sana. Oke, sebabnya apa Bu tadi Bu? Kira-kira yang kenapa orang lebih concern ke sana daripada yang seperti yang kita lakukan? Kembali lagi ke aliran dominannya memang hedon ya. Gitu sehingga kemudian yang menjadi problem adalah ketika kekurangan, tapi kalau kelebihan itu tidak dianggap sebagai problem gitu loh. Oh, orang lebih nggak aware dengan kelebihan itu, padahal problem juga ya. Dan itu kelebihan itu dikejar terus gitu ya, dianggap semakin banyak itu semakin bagus gitu loh, kayak gitu, tidak dianggap sebagai suatu problem. Padahal kalau sumbu X itu kan mindfulness titik nol, meskipun positif itu kan ada stresnya juga ya Bu ya. Betul. Kalau yang negatif memang stres kelihatan, tapi kalau yang positif ini kalau nggak aware juga dia ada stresnya juga ya. Nah, di dalam era produktivitas itu kan keserakahan itu kan bukan problem ya, harus serakah karena kalau enggak dia nggak akan kemudian bisa melampaui pesaingnya dalam hal performa maupun profit yang didapatkan. Tapi ini banyak anak muda juga yang tanya saya loh Bu kayak gini. Kalau nanti saya belajar mindfulness, saya udah gak bisa bisnis lagi dong. Karena kan udah gak ada jiwa untuk produktifnya mati nanti. Nah itu jawabannya gimana itu? Aduh, saya bingung juga. Untung ditanyanya pasti di Samanera, jadi bisa berkelit dikit. Iya, artinya kan tidak dalam semua konteks juga itu mindfulness sesuai gitu loh sebetulnya. Ketika kita bicara mengenai ya value yang dihidupi, kemudian sekali lagi kalau secara sains gitu ya, kita tidak mengatakan baik buruk atau benar salah gitu. Value-nya misalnya mengejar materialisme gitu ya, itu pasti akan tidak nyambung ketika mengatakan bahwa mindful materialism misalnya kayak gitu in itself kan sudah saling bertentangan gitu. Tapi nanti jangan kaget kalau di kemudian hari akan ada muncul tuh gimana caranya hedon secara mindful misalnya kayak gitu ya. Saking terkenalnya mindfulness ini gitu ya, sehingga kemudian dianggap cocok dan solusi untuk segala problem dalam kehidupan kita. Jangan-jangan udah ada bibitnya Bu, kayak healing itu ya modelnya. Jadi juga seperti itu ya, konsep-konsep healing itu kan ketika ada sesuatu yang kemudian terluka gitu ya, ada luka kemudian atau ada trauma kemudian healing gitu loh.
Ini saya bicara luka dan trauma dari istilah medis gitu ya. Trauma dalam arti benturan. Luka itu berarti kan ada jaringan tubuh yang kemudian koyak gitu ya. Dan kemudian membutuhkan healing. Tapi kondisi sekarang kan gak kenapa-kenapa juga healing-healing gitu. Dan ternyata mengikuti mindfulness dalam rangka mindfulness meditation gitu ya. Dalam rangka untuk healing gitu. Ternyata yang diharapkan adalah bukan kok kemudian karena dia ingin belajar sesuatu dari lukanya dia, bukan seperti itu, tapi untuk lebih seneng, untuk lebih produktif, untuk lebih apa kayak gitu yang dari awal pun sudah tidak nyambung gitu loh dengan konsep mindfulness itu sendiri gitu. Tapi kalau di ranah ini saya sangat setuju sih bahwa belajar mindfulness itu ya untuk lihat as it is-nya itu ya. Jadi yang negatif itu dia harus belajar dari itu ya, bukan bagaimana dia escape atau keluar dari itu doang ya. Saya setuju sih kalau di ranah itu. Terus lantas apa sih sebenarnya kalau dari Bu Cleo ya? Kita ngomong yang sekarang aja ya. Di zaman sekarang idealnya tuh orang belajar mindfulness tuh untuk apa? Terutama non-Buddhis. Kalau saya bicara setiap orang tuh pasti, saya nggak bisa bilang idealnya untuk dia yang seperti apa ya. Tapi yang saya bisa katakan adalah setiap tujuan dan setiap cara maupun metode kemudian yang dia tempuh di dalam belajar mindfulness itu selalu dipelajari terlebih dahulu konsekuensinya seperti apa gitu loh. Resiko dan konsekuensinya seperti apa. Jadi harus fully informed dengan aktivitas maupun apapun yang diikuti itu yang mengatasnamakan mindfulness gitu. At least itu dulu gitu. Jadi tidak langsung main hajar percaya gitu saja mentang-mentang semua lagi melakukan, lagi ikutnya kemana terus ikut itu lagi gitu, tren gitu ya. Tanpa tahu kemudian ini konsekuensi dan resikonya seperti apa ya. Cocok untuk temenmu belum tentu untuk kamu juga seperti itu ya. Gitu yang paling bisa diperingatkan kan, karena kita tidak bisa kemudian membendung informasinya ya. Ini sampai ke daerah-daerah yang kemudian kita asalkan bisa terjangkau oleh internet itu kemungkinan besar juga sudah kenal sama konsep yang namanya istilah yang namanya mindfulness, tapi mindfulness sebagai istilah gitu. Bukan kemudian mindfulness M besar gitu. Yang sebagai laku tadi ya. Iya betul. Jadi kayak apalagi misalnya pemahaman bahwa pengertian bahwa mindfulness itu berarti harus dilandasi secara filosofis, harus paham dulu nih sifat dasar realitas itu seperti apa. Itu kan tidak banyak kemudian yang ngajak kita untuk bicara soal itu ya. Jadi banyak bicaranya tuh ya mindfulness itu berarti bikin kamu lebih gak cemas, bikin kamu lebih gak gampang panik dan sebagainya. Padahal sampai pada batas tertentu yang namanya kecemasan dan rasa panik itu dibutuhkan untuk fungsi survival dalam kehidupan kita. Jadi bukan hilang secara total. Iya nggak mungkin misalnya lagi nyebrang lalu lintas itu ada truk gitu ya mindful nggak cemas nggak takut kayak gitu, yang ada ketabrak truk kan yang ada malah seperti itu. Jadi tidak dalam semua hal juga disolusikan dengan mindful. Waktu itu juga sempat pantai santai ya, kita sempat ngobrol juga yang saya mengatakan juga kalau misalnya lagi ditagih utang ya nggak kemudian mindful itu ya dibayar utangnya gitu loh. Iya malah toksik ya. Iya waktu itu dengan Bante Santai itu kayaknya kita pernah bicara itu juga. Iya kadang ada yang komen Bu soalnya di sosial media saya, apakah kalau saya dengan meditasi hutang saya selesai? Nah itu dia kan kekeliruan mendasarnya kan seperti itu gitu apa. Hutang itu kan sesuatu yang sesuatu yang negatif ya, yang ingin diusir. Ya bahkan dia berarti kan menganggap bahwa dengan mempraktekkan meditasi terus yang negatif itu bisa terusir kan, berarti kan udah bukan lagi memahami realitas apa adanya itu kalau mau dicoba gagal filosofis sih. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali ya banyak hal gitu, kita juga banyak orang yang berpikiran bahwa yang namanya mindfulness itu bisa langsung secara instan didapatkan ketika sudah muncul problem gitu loh. Jadi ibaratnya kayak orang bertanding gitu ya, sudah langsung pas pertandingan finalnya langsung mendadak mencoba untuk mindful di saat itu gitu loh. Tidak berpikir bahwa itu proses latihan seumur hidup misalnya kayak begitu. Iya. Yang istilahnya trait mindfulness itu ya. Betul, ya. Jadi ada itu salah satu konsep mindfulness dalam dunia penelitian barat lah yang membedakan mindfulness sebagai kecenderungan dalam perilaku sehari-hari sama mindfulness sebagai state yang dibangkitkan akibat meditasi gitu. Oke. Bu ini yang terakhir bahwasanya yang tadi saya sampaikan, terus gimana apakah ada prerequisitesnya kalau untuk latihan mindfulness bagi orang-orang? Apakah hanya sekedar mengetahui teorinya aja atau ada hal-hal lain yang tadi Bu Cleo sebut sebagai laku itu?
Iya, sebenarnya ada rencana juga ya untuk kemudian mencoba untuk melakukan penelitian yang secara langsung membandingkan kalau orang diberi teori mindfulness versus orang langsung praktek tanpa tahu teorinya, mana yang kemudian lebih efektif gitu. Dalam hal misalnya mengurangi kemelekatan misalnya kayak gitu ya. Kemudian dalam hal misalnya mengurangi kebencian dan sebagainya gitu. Tapi memang ada kemudian ini juga sih, ada kemungkinan bahwa orang itu ketika sudah tahu teori, kemudian teori itu bisa langsung malah justru serta-merta itu memberikan efek dalam jangka pendek gitu loh, ketimbang kalau dia langsung misalnya mempraktekkan tanpa tahu teorinya malahan. Sebab dari teori itu kan berarti yang disasar di situ adalah kognitifnya ya. Jadi itu akan menghadirkan kemudian ya efek placebo gitu yang mengakibatkan pemahaman terhadap teorinya itu kemudian akan mengakibatkan jadi dia akan menjadi lebih misalnya lebih tidak serakah, menjadi lebih tidak penuh dengan kebencian dan lebih tidak sering cemas dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya seperti burung ya yang belajar terbang gitu. Kalau misalnya teori itu seperti mata kan, kalau misalnya praktek itu ya seperti sayapnya nih. Ya kalau misalnya burung belajar terbang tanpa mata ya nabrak-nabrak gitu. Sama seperti kalau punya mata tapi sayapnya nggak ada atau tidak digunakan ya nggak akan pernah bisa terbang ya. Berarti apakah masih burung gitu loh kalau dalam kondisi yang seperti itu. Oke, itu kan sisi teorinya Bu ya. Ya dianalogikan dengan mata dan juga sayap. Terus kemudian dalam sisi praktek kan banyak orang yang menemukan kok saya nggak maju-maju nih. Udah 10 hari ikut, di hari ke-7 malah merasa kok drop banget. Apakah ada sesuatu misalnya seperti kayak tadi virtue atau restraining itu misalnya menghindari sesuatu atau dari kebiasaan dia itu juga mempengaruhi itu dia yang selama ini yang jarang kemudian itu sebagai variabel covariat gitu lah istilahnya kalau dalam bahasa penelitian gitu ya, variabel-variabel yang kemudian bisa ikut memprediksi hasil yang kita dapatkan gitu loh. Dan sangat jarang yang kemudian memasukkan misalnya aja unsur virtue, unsur value, etis dan sebagainya dari orang yang mempraktikkan mindfulness. Jadi simply dimasukkan ke dalam laboratorium gitu ya peserta, lalu kemudian diminta untuk mengikuti misalnya audio panduan untuk melakukan praktek mindfulness misalnya seperti itu saja gitu. Kemudian dilihat efeknya. Tapi lupa untuk kemudian menghitung dalam kehidupan sehari-hari orang itu sebenarnya dia restrain apa saja, apakah dia juga menjalankan laku tertentu seperti itu. Jadinya memang sampai sejauh ini juga hasil yang diperoleh mindfulness juga sama secara saintifik juga kadang lebih efektif misalnya relaksasi misalnya. Kadang orang latihan relaksasi itu juga diukur jadi lebih mindful tuh setelah relaksasi juga kayak saat gitu. Itu ya, saat itu. Gitu dan sama seperti ketika dia meditasi mindfulness ya relaksasi aja kayaknya lebih mudah untuk diikuti. Orang kan kadang berpendapat seperti itu gitu. Jadi kadang juga ketika orang berlatih mindfulness ada kalanya juga malah menjadi lebih agresif ketimbang misalnya dengerin musik. Dengerin musik kalem misalnya seperti itu. Mendingan dengerin musik kalem aja kalau lagi marah daripada mindfulness. Kalau orang tidak mengetahui bahwa mindfulness itu kemudian ya satu pasti ada nilai yang kemudian harus juga dilakukan ya laku di dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilakukan, lalu kemudian bahwa itu juga bukan seperti minyak bulus yang cocok untuk semua kondisi dan cocok untuk semua orang, ya pasti akan disimpulkan kayak gitu. Oke. Jadi mindfulness itu sebetulnya bisa cocok untuk semua orang asalkan baseline-nya teori, kemudian juga ada tadi seperti virtue, kemudian laku dan sebagainya Bu ya. Ya iya, dengan kata lain nggak cocok untuk semua orang kan sebenarnya. Iya juga sih ya. Jadi menegasikan lagi ya malahan ya. Iya karena kalau kita di dalam riset ya kita pengennya satu-satunya hal yang kemudian bisa menimbulkan perbedaan antara satu orang dengan orang lain ya semata-mata adalah intervensi yang kita berikan dalam hal ini mindfulness gitu loh. Tapi nyatanya hasilnya itu ya tidak, dalam banyak kasus itu tidak konklusif juga gitu loh. Berarti kan memang ya itu tadi ada faktor perbedaan satu orang dengan orang lain, butuh baseline dan macam-macam gitu. Jadi belum dicapai kemudian uniknya mempraktekkan mindfulness per se itu apa? Setahu saya juga di dalam pemahaman secara filosofisnya juga mindfulness tidak akan bisa jalan kalau tidak ada misalnya kebijaksanaan misalnya.
Ya. Kan seperti itu gitu. Iya, setidaknya kebijaksanaan yang awal dulu lah ya. Teori tentang tadi kalau kita mau ngomong teknisnya, anicca, tidak kekal, Tidak dukkha. menyakiti orang dan sebagainya. Soalnya di dunia riset itu dan aplikasi juga di negara-negara barat itu kadang mindfulness juga dipakai untuk misalnya konteks militer kayak gitu-gitu. Mindful shooting gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan kan jadi seperti itu gitu ya, melatih attention, awareness gitu kan, non judgmental dalam konteks yang sebenarnya juga tidak nyambung untuk mindful gitu sebenarnya. Oh, ini mah udah jauh banget. Udah ini bener-bener sudo ya. Jadi bias banget ya mindfulness-nya ya. Kalau sampai untuk Resiko membunuh. beragam resiko dan konsekuensinya itu jadi kayak diabaikan juga kan dalam kondisi yang bahwa itu mindful, bisa kok mindful killing misalnya seperti itu. Kalau sekarang selama ini kan mindful productivity aja kita mempertanyakan ya seperti apa gitu, apalagi kemudian ketika mindful killing dan mindful macam-macam gitu. Sekarang ini banyak sekali buku-buku yang beredar di luar sana depannya pakai kata mindful gitu untuk semua aktivitas yang kita lakukan, yang tidak selalu kemudian nyambung dengan value dari mindfulness itu sendiri gitu. Bisa-bisa ada inovasi baru nih. Mindful berjudi jangan-jangan nantinya. Nah, itu dia kan. Baca kartu orang nanti ya.